selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua RW 2 Tembalengan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua RT 1 sampai dengan 10 beserta staf. Yang saya hormati staf RW yang sudah membantu selama ini. Juga yang saya hormati teman-teman penarik sampah atau Pak Kuning, ada Pak Misdi, Pak Mudi, Pak Rodi. Kebetulan saya mau Pak Taryonya masih hadir karena sebelahnya ada yang meninggal dunia. Untuk malam hari ini tidak banyak yang saya sampaikan, banyak yang nantinya itu yang dimusyawarahkan. Yang saya sampaikan cuma sedikit, yaitu hubungannya mohon bantuan kerjasama pemikiran untuk perihal bahasan sampah ini, karena pada juga kelihatannya sampah kok jangan mengenai bahasanya krusial atau gimana, padahal sampah, tapi intinya ternyata di mana-mana untuk urusan sampah ini justru yang paling penting. Dan saya tambahkan lagi, sekali lagi juga saya terima kasih untuk teman-teman para penarik sampah, Pak Rodi, Pak Misdi, juga Mas Mudi maupun Cak Taryono yang sudah bantu untuk perihal kebersihan di lingkungan RW 2. Jadi tolong kalau memang nantinya ada kendala apapun, semua bisa untuk Mas Mudi karena wilayah di dari 8910 bisa disampaikan ke Pak RT langsung, nanti biar Pak RT nanti komunikasi dengan saya, atau dibalik ke saya, nanti saya juga meneruskan ke Bapak-Bapak RT, juga Pak Rogi, Mas Taryono, juga Pak Misdi juga seperti itu. Keuangan keerwingan yang hubungan dengan pengelolaan sampah, kalau memang ditarik mundur sampai 2016, jujur aja kita Pak. Biarpun yang kita buat pedoman untuk iuran sampah yang dari RT ke RW yang sudah dinaikkan, ada yang 400, 450, ada yang 500. Sampah yang kita kelola sekarang ini nggak bisa diprediksi karena ada beberapa pelaku bisnis atau pelaku usaha yang harus membuang sampah di situ. Kemudian juga ada kos-kosan yang volume sampah nambah. Nah di sini harapan saya kalau memang ada titik-titik atau tempat sampah yang hubungannya dengan pelaku bisnis atau kos-kosan, itu juga pelaku bisnis karena volume sampahnya banyak. Kalau memang harus nantinya itu membayar atau ngasih tambahan atau langsung ke petugas pasukan kuning monggo, tapi tetap koordinasi sama PRT bahwasanya di situ saya diberi tambahan sekian. Kemudian kalau PRT butuh di situ yang nantinya diserahkan ke tingkat RW sebagian tersebut, ya harusnya koordinasi dengan pelaku usaha tersebut. Jadi kalau di RT 10 ada kos-kosan, RT 8, 9, semuanya di RT yang ada di 1 sampai 7 pun juga pelaku seperti itu. Ya jujur aja nantinya itu ada tambahan, kalau memang harus tambahan tersebut ditarik langsung RT. Nah ini saya mohon, kalau memang tiap tahunnya sudah ada, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang kos-kosan tersebut ditarik RT langsung, sedangkan tidak ditambahkan ke petugas yang narik, kalau harapan kita pengurus RW itu bisa dikumpulkan di RT sebagian yang nantinya dibuat, nggak tahu bahasanya THR atau apa, tiap tahunnya kan seperti itu biasanya. Jadi tolong untuk pendapatan tersebut ini podo rasakno pasukan kuning yang betul-betul di lapangan yang narik seperti itu, hujan panas yang harus beliau tersebut jalankan. Tetap kalau memang harus pembayarannya itu orang bisnis ke RT, itu harapan saya disisihkan beberapa tersebut dikasihkannya nanti kayak THR tahunan. Terus kalau memang harus sudah ditarik pasukan kuning, kalau kita memang harus kita butuh berapa persen ke RT, bisa langsung koordinasi sama pelaku bisnis. Maksudnya gini, contohnya aja kayak di Mijau
jujur aja ke pesugihan kuning kita itu memberi 1 bulannya dengan volume sampah yang begitu banyak 200.000 ya pasti ya. Nah itu kalau memang Pak RT nanti butuh di situ menambahkan 50 apa langsung koordinasi dengan pelaku bisnis tersebut untuk diharapkan nambah 50 ke RT, berarti 250 terus langsung ke pasukan kuning yang menarik memang volumenya sangat banyak yang 50.000 ke RT karena sebagian atau berapa persen harus diserahkan ke RW, diserahkan ke RW karena kita sendiri harus membayar lagi ke pasukan kuning juga membayar ke DLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Perlu diketahui kita dibebani 150 Pak. Kita terakhir 2016 belum bayar. Kemarin sudah saya bayar mulai bulan ini September sampai dengan Desember 2022. Mudah-mudahan untuk yang mundur sampai 2016 mudah-mudahan diberikan atau dibuktikan. Tapi kalau memang nggak dibuktikan, saya akan coba nego semurah-murahnya karena bagaimana juga kita jamin. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti banyak yang kita bahas, monggo Pak RT menyampaikan gimana. Untuk pengurus RW jujur aja nggak curhat, tapi intinya kondisi keuangan kita memang seperti ini. Dan kalau memang ada beberapa RT kemarin yang menanyakan, Pak, tidak mengadakan Agustusan atau perayaan tersebut tingkat RW. Ya kalau memang harus tingkat RW, jujur aja tetap support tersebut anggaran. Biasanya kan kita disupport masing-masing RT berapaan, berapa terus kurangnya kan baru RW. Nah RW itu jujur aja mengambil dikas yang ada di atas dan juga sebagian dari biasanya kita di panggilan kan. Kalau tidak ada, ya sampai 5 tahun ke depan era kita yang sekarang untuk tingkat RW saya juga mohon maaf selaku pengurus RW kalau memang ada kegiatan yang hubungannya dengan Agustusan atau bukuan ya karena keuangannya yang ada saya cuma mengajar sih nggak masalah boleh. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena Mbak Putin sudah lalu, harus saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang RT adalah 4.150.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut: RT 1 400.000, dikoreksi Pak kalau saya salah, RT 2 500.000, RT 3 500.000, RT 4 400.000, RT 5 500.000, RT 6 500.000, RT 7 sementara tidak memakai kontribusi, RT 8 400, RT 9 500, RT 10 450. Jadi total pemasukan dari sampah sendiri itu sejumlah 4.150.000. Kemudian dalam kondisi normal pengeluaran bulanan kita adalah 900.000 dikalikan 4 orang menarik, jumlahnya 3.600.000. Kemudian iuran GLH-nya sejumlah 150.000. Kalau dalam kondisi normal sebenarnya surplus 350.000 per bulan. Nah, tapi yang dari rapat terakhir kita di awal tahun kemarin kita lupa nggak menghitung bahwa di situ ada biaya perbaikan gerobak, penggantian dan lain sebagainya. Untuk kemarin itu total penggantian gerobak itu untuk 2 unit lebih kurang 7 juta. Jadi kalau kita bagi 12 bulan itu jatuhnya sekitar 583.300 berapa? Saya bulatkan 583.000. Jadi selama setahun kemarin kas RW, kas sampah itu minus 180.000 per bulan karena ada pengeluaran yang memang pada awalnya tidak kita hitung. Jadi untuk diingat pada rapat perdana, rapat awal itu kita dalam kondisi pandemi. Jadi kita memang belum tahu kondisi sampah. Kalau misalkan saat pengusaha sudah buka, kemudian anak kos-kosan sudah kembali, ya baru sekarang ini kita ketahuan bahwa loadnya kita ini juga sangat berlebihan. Jadi untuk ilustrasi perhitungan lebih kurang seperti itu Pak. Untuk yang lain-lain monggo Pak RT 1 sampai 10 mungkin ada input, pertanyaan dan lain sebagainya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan pengeluarannya masih kurang Pak Ju, karena setiap tahunnya kita memberikan THR
Jadi satu orang itu 500.000 tiap tahun. Dan lagi pula, jadi kalau kali 4 berarti 2 juta tiap tahunnya. Ditambah lagi pengeluaran yang tidak diduga-duga itu ban bledos sama keranjang sampah. Itu Pak Rokim sama Pak Mistur sama Istiqomah. Mereka banyak bledos ganti ban sama beli keranjang. Ini kompak berdua ini. Jadi kalau satu ganti ban, besoknya Pak Misti juga ganti ban. Jadi ini programnya. Jadi ini perlu kita sampaikan. Tadi belum saya sampaikan ke Pak RW, baru tadi malam saya mikir dulu. Nah iya, lalu ditambah THR-nya 500 tiap tahunnya kali 4 berarti 2 juta, dan ditambah lain-lain kurang lebihnya 1 juta ban sama keranjang. Jadi itu namanya Pak Jo. Nah, karena mengingat volume sampah ini sangat-sangat besar, karena berkembangnya di wilayah R2 ini banyak kos-kosan, jadi risikonya juga di lapangan. Dan saya juga apa yang disampaikan Pak RW tadi, saya sangat terima kasih dengan masukan kuning. Kadang-kadang juga libur ini karena ya keterbatasan kekuatan manusia itu bisa menurun. Lagi pula musim hujan itu karena juga sangat berat untuk menarik sampahnya. Jadi saya mohon pengertiannya. Ini saya tidak belok, tapi cuman ini keluh kesahnya yang ada di lapangan. Jadi kita juga bisa memaklumi, mungkin maskeran lorong tidak bisa ngambil, ya nanti dikoordinasikan dengan Pak RD-nya. Itu aja gambaran dari saya. Jadi ada 2 juta tiap tahun, dan juga untuk maintenance keranjang dan ban atau kelas kecil-kecil itu kurang lebih 1 juta tiap tahun. Berarti ada tambah 300. Terima kasih. Setelah itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terjadi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Dulu cerita seperti apa, baru nanti tiap RT bisa menanggapi. Di TPS Taramanu, beliau-beliau tersebut tidak menambah, dikarenakan beliau-beliau tersebut yang memang numpuk di sana karena fokus, tidak ada apa itu kasarannya itu tanggungan harus nukan di jam kerja yang siang, otomatis kadang-kadang setahu saya Pak Misti pun jam 9, jam 10 siang nggak kena siang ya sulit ya. Kayak sampean karena kan harus ada pekerjaan lain, terpaksa sekali kalau tanggungan sampean ya sudah, untuk gerobak tersebut harus standby di sana, yang naruh di kontainer bukan sampean kan gitu. Tapi untuk pengeluaran yang hubungannya dengan menantu sampean, berarti kan tidak ada sampean teman. Makanya ngomong-ngomongannya saya bisa menyampaikan seperti itu. Karena forum ini bisa kita pikirkan. Nah, mohon maaf Bapak Ketua RT, saya bukan kepinginnya lepas dari tanggung jawab untuk pengurus RW. Kalau memang memungkinkan jenengan ada surplus di situ untuk pengelolaan sampah, mau mengelola sendiri dengan kolaborasi, silakan. Tetap harus ada kontribusi ke tingkat RW. Karena saya ingatkan, jujur aja, pengelolaan sampah RW2 itu sebenarnya awal disepakati pengelolaannya adalah tingkat RW. Tingkat RW. Kenapa RW 7 kok dikelola sendiri? Karena jujur Pak Taryono keberatan di situ, artinya sampah tersebut jarang diambil apa. Bapak Ketua RW 7 Pak Wahid menyampaikan permohonan ke Pak RW Bapak Mulyantono almarhum, yang jelas dikelola sendiri dan sampai sekarang membayar orang sendiri. Cuma akhirnya kontribusi ke RW nggak ada. Makanya kira-kira gimana kita membacakan itu. RW 6 beda dengan RW 7, dikelola sendiri, yang
dikelola sendiri dan dia pendapatan besar bisa membayar 4 orang. Makanya di sini kalau memang kita sampaikan, monggo, kenapa satunya boleh atau enggak atau gimana? Ini ya bahasanya kita enggak menggiring atau enggak menawarkan, silakan. Kalau memang panjenengan harus ketua RT berkolaborasi RT 5 sampai dengan 1 mengelola sendiri, karena 5, 4, 3, 2, 1 itu penarik sampahnya itu sama 3 orang. J, Mas. RT 5 ke bawah itu Pak Karyono, yang tanya ada Pak Rodi, yang sebelah utara sampai ke RT 1 ada Pak Misti. Kalau RT 8, 9, 10 jelas Pak Mudito. Kalau RT 6 sudah dikondisikan sendiri karena dikelola sendiri. Tapi kontribusi ke kita tetap 500. Makanya untuk malam hari ini mohon pemikiran untuk perihal sampah ini. Harapan saya tidak ada, kalau bisa nggak ada lagi pertemuan yang misalnya sampai atau sampai detail seperti itu. Makanya saya kembalikan lagi ke Mahmudi, mumpung di forum, apa yang saya sampaikan tadi yang sampai harus kondisikan anak atau menantu sampai silakan sampai sampaikan lagi, monggo maksudnya. Kan di RW cuma 1 tapi saya yang bayar sendiri Pak. Yang bayar menurut saya itu saya sendiri. Jadi uang dari RW itu saya bagi 2. Itu tarif. Saya sendiri juga belum paham ini membayar sendiri itu artinya seperti apa. Yang saya ingin tahu dan membandingkan dengan bapak-bapak yang lain ini, samakah dengan beliau ini? Itu maksud saya. Seperti apa misalnya? Hariannya seperti apa sih? Atau job atau beban kerjanya seperti apa sih? Seperti itu harus dijelaskan supaya nanti dalam forum ini bisa ada solusinya. Termasuk nanti Pak RW memberi seperti apa sih solusinya seperti itu. Ya, seperti Pak Rudi misalnya, yang saya tahu sampai saat ini itu tidak daily, bukan harian, tapi dia 2 hari sekali. Dia mengerjakan 2 hari sekali. Pengambilannya 2 hari sekali. Sedangkan yang diambil itu menurut beliau itu di RT 8, 9, dan 10. Ingat, di RT saya sendiri itu ada kurang lebih 17 rumah yang mempunyai usaha kos-kosan. Ya, banyak itu Pak. 17 itu kurang lebih ada 12 rumah yang lebih dari 20 tiap rumah. Yang sisanya kurang dari 10 lah, kira-kira seperti itu. Kemudian dari yang punya kos-kosan, ini kos-kosan Pak ya, bukan rumah biasa. Biasanya sebelum tanggal kemarin ya, mahasiswa masuk itu memang sedikit, tapi sekarang udah banyak karena semua rumah kos-kosan itu penuh Pak, semua penuh. Jadi barangkali beliau beban kerjanya tinggi, berat sekali. Apalagi kalau 2 hari sekali. Apalagi kalau 2 hari sekali kerjanya. Kemudian apa yang terjadi? Mestinya harus kasih tahu, Pak, ini misalnya seperti yang diceritakan sama Pak Heru tadi, alatnya misalnya, ya harus ngomong. Kalau tidak ngomong dia terbebani sendiri misalnya seperti itu. Dulu kan ada ini kan juga RT 8 10 ya, alatnya untuk mengangkut itu. Ya. Kemudian jangan lupa mengenai sampah yang diangkut itu adalah sampah rumah tangga. Ingat, sampah rumah tangga. Padahal setiap rumah itu campur Pak. Setiap rumah itu campur. Ada sampah rumah tangga dan non rumah tangga. Sekarang pertanyaannya, yang sampah non rumah tangga itu seperti apa pengelolaannya? Seperti itu. Apa dikelola dia sendiri, tapi karena
kita ini rukunan istilahnya, rukun tetangga dan rukun warga, mestinya, menurut saya mestinya dikoordinir sama Pak RW seperti tadi yang dibilang tadi, mestinya seperti itu. Disalurkan tenaga, harapan saya mencari tenaga baru itu untuk memberikan tenaga yang sudah lama itu, seperti itu. Kemudian ya kita nggak usah, saya tidak usah menyampaikan keberatan dari warga ya Pak, nggak enak rasanya sama nanti, nggak enak sekali sama Pak Budi juga. Jangan lupa saya setiap hari seperti tadi yang bilang, bukan setiap hari, setiap tahun atau setiap bulannya saya juga memberi insentif Pak pada petugas sampah lebih daripada yang lain ya, setiap bulan. Dan setiap tahun sama juga, saya juga memberikan THR plus bingkisan sama dengan warga, rupanya sama, bingkisannya sama. Kemudian mengenai THR saya kasih juga. Untuk RW 10 Pak ya, mohon maaf saya tidak membandingkan dengan yang lain. Yang saya ceritakan adalah RT saya sendiri seperti itu. Jadi dalam hal ini saya kepingin ada solusi dari ini forum ini, terutama Pak RW mengenai sampah. Hakikat sampah itu adalah setiap rumah tangga itu bersih dari sampah, itu mutlak seperti itu. Jadi meskipun itu sampah rumah tangga kayak bukan, harapannya setiap hari itu bersih. Itulah lingkungan yang bersih seperti itu agar kita sehat. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Tidak bisa, bukan tidak seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Kalau di tempat saya, ini sekarang kita ngomong, kalau 2 hari sekali, ingat di situ ada sampah rumah tangga dan bercampur. Penuh Pak biasanya. Apa yang terjadi? Kalau penuh biasanya di situ ada kucing yang kadang-kadang kemudian ya terhambur lah istilahnya, terhambur. Kemudian Pak Budi sendiri juga repot kalau terhambur ya, mengambilnya juga repot, mesti akan memilih yang sampah rumah tangga yang tidak mesti ditinggal seperti itu. Kemudian terakhir kalinya saya mohon dengan pertemuan ini dari RW 02 itu memberi solusi seperti apa kira-kira. Kemudian idealnya berapa sih yang harus diterima petugas sampah itu? Coba nanti supaya diamini oleh forum di sini seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sebelumnya. Sampah baru 4 tahun alhamdulillah ada petugas sampah. Dulu perjanjian Pak sampai dulu wilayah kuat tak dibeli kutai pinten Pak 500. Oke, berjalan 1 tahun lancar, tambah mana 600 lancar. Tadi 600, mari 500 tambah 100. Kemarin lo lancar mana bensin muda tambah 100, 700. Alhamdulillah kalau salah 1, kalau ada 7 yang punya kos kosan hanya 1-2 orang. Yang kedua bisnis orang mau. Itu makanya kalau saya harus ada kontribusi ke RW, memang nggak pernah. Waktu di samping 5 tahun Pak Slamet, sekarang 4 tahun memang nggak bayar kontribusi. Kalau saya sekarang harus bayar, insya Allah siap. Iya, yang penting 100. Iya, balik ke 100, aku balik panik merah ini. Iya, orang ini pasukan kuning, aku tak bayar Pak RW. Iya, kenapa? Yang mungkin kalau ini terusan kakak cuma 85, narik tiap bulan 8.000, Pak hitung-hitung oleh 620. Habis. Nah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita cepat ambekannya. Nah, makanya kalau saya bodoh 100, 500 waktu Pak
Insya Allah seperti itu Pak RW. Jadi sementara saya sekolah alhamdulillah tidak ada kendala. Mikir gerobak tak pernah mikir. Oh enggak Pak. Itu gerobaknya dewe ini. Bahan betos orang tahu fungsi. Itu alhamdulillah. Nah, makanya saya merasa nyaman, warga saya merasa nyaman. Krono ono sing nulungi cuma sampah. Itu kalau saya dulu 5 tahun itu nek punya nama kok punya pasukan ini guru lagi kencang. Ya, mungkin itu Pak RW yang sudah sampaikan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngangkut sampah, yang penting sampah itu setiap hari diangkut. Terus kalau soal kesepakatan, Pak RW tadi sudah menjelaskan, bahkan dijelaskan oleh Bapak Bendahara tadi, kita punya soal lelah lagi lebih itu sering ngomong. Saya kira kalau hari ini saya mau saja, mau kesepakatan skor RW itu berapa saya mau. Pokoknya selama ini kalau sampah dikelola RW, terus jangan sampai Pak RW-nya atau perangkatnya itu norok terus. Jadi kalau masih ada ya di lingkungan itu terlalu cerewet untuk soal sampah. Coba kalau yang bersangkutan ini berkenaan sendiri, mau dia, ya. Jadi kalau untuk masalah sampah ini yang pertama untuk kesanggupan daripada petugasnya. Kalau tidak ngangkut 1 hari atau sampai sakit, ya. Kalau bapak ini juga bersedia untuk ada serepnya, ya untuk sanggup serep. Kadang-kadang kan enggak, ya. Begitu sakit 4 hari juga nggak diangkut. Warga ini sama saya terutama nanti sama warga itu buang sendiri. Tapi tidak apa-apa. Yang penting jangan janji karena kesanggupan ya. Jadi untuk masalah gerobak, ya gerobak yang tadinya juga ada yang ngangkut di luar daripada wilayah RW 2. Itu kalau bisa itu bikin gerobak sendiri Pak. Ya. Ojo nuntut gerobak RW 2 terus dipakai untuk ke wilayah lainnya. Itu juga cepat remuk lah. Ya kalau mau nambah lagi ya sampai bikin gerobak sendiri terus bekerja di tempat orang lain itu tidak apa-apa, nggak terlalu membebani RW juga. Tapi gawenannya RW ini wae nanti kita sak loro nang pasar itu juga beban. Jadi kembali lagi untuk masalah kalau dikelola RW, saya sangat setuju. Maunya berapa nanti saya nego sama warga saya untuk naik juga. Saya kira kalau sampah di RT RW 02 ini 10.000 itu bakal dibagi 30 hari. Itu dapatnya berapa sih? Sedangkan contoh di Wakil itu setiap warga 15.000. Di Wakil kalau dibandingkan di sini itu sangat jauh. Tapi bukan menyangkut masalah kos-kosan. Kos-kosan tetap nanti ada kebijakan dari RW, dari RT. Jadi kalau warga dibebani 10.000 paling tidak kalau kos-kosan itu ya 40 lah istilahnya. Jadi bisa membeli ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua RW beserta rekan-rekan RT 01 sampai 10 dan bapak-bapak tokoh masyarakat yang kami hormati. Menyambung dari pernyataan dari Bapak RT 04, kami dari RT 03 juga ikut atau setuju karena memang kondisi kas RW sering minus, kita dinaikkan iuran juga ikut aja. Kalau bisa seperti yang disampaikan Wakil Ketua RW tadi, Bapak Danang, setiap RT bisa makan. Kemudian yang kedua, nah ini mungkin menjadi kelemahan kita di RT 02. RT 6 mengelola sendiri dengan inisiatif untuk menugaskan kebersihan lebih besar dari
yang diberikan RW. Artinya kita lihat sampah di RT 6 kayaknya menjadi prioritas rekan-rekan petugas kebersihan. Jadinya di wilayah kita, khususnya di Kumis Kucing dan Dewan Dalam, bisa jadi 2 sampai 3 hari sekali baru terambil, sering menumpuk. Bisa kita buktikan sekarang juga menumpuk di wilayah kita. Jadi kami mohon kalau memang petugas kebersihan minta insentif ke rumah kos misalnya, kita sudah ada kesepakatan dengan Bapak Kos, masalah tarikan tidak mau berhubungan dengan petugas kebersihan langsung. Kita kalau memang petugas kebersihan kita siap dari RT lebih insentif untuk bahan bakar, mungkin 50 sampai 100 ribu tiap bulan kita siap. Cuman untuk mengelola sendiri seperti yang di RT 7 kayaknya karena kondisi kita juga beda dengan RT 7, tidak bisa seperti itu. Kita bareng-bareng se-DP aja. Terima kasih Pak, itu aja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau terkini telat. Yang disampaikan oleh Bapak RW terkait di Jawa, alhamdulillah sudah ada kesepakatan Pak. Beliau ambil lingkungan ke RT 04 per bulannya 50.000 per bulannya. 02 RT 02 Pak. Tidak RT. Saya cuma mau tanya ke Pak Sinten Misti ya. Iya. Pak Misti, kalau kan selama ini betul separah. Kalau dari Tangga dan daerah Pandanarun itu sing mendet sinten. Karena Pandanarun di Jawa, terus ngotot ke Pak Sujono itu masuk RT 02. Sementara beliau warga yang sana ikut bayar ambil iuran lingkungan atau iuran sampah. Oh, dan kalau kan ada, kata saya ingin tahu siapa yang mengambil siapa. Karena dari keluarga Pak Sujono kemarin Mas Iwan, kamu dan Pak Ede Mas Iwan tanya, maksudnya dek karpet bapak itu sampai jalan di Joko, bahkan si Joko teko petugas saya di sebelah. Oh, gimana semakin kurang sampai ada. Kamu dan mesti kurang ada, bukan dari menyalahkan, betul. Terus minggu masalah sinten dicari pinguin, niku nopo panjenengan sing mendhet. Pinten per bulan? Kali atus. Pengen terus malam Pak. Yen materi kan kula mriku kula target kasarane. Mboten. Kula akhirnya pas minggu menurut rumah saya sudah membayar tuh Pak. Tukangnya sekian kok masih ditarik lagi. Nah, saya menjaga itu. Jadi itu urusan Pak RT kali. Lagi Pak, kersane sami saya ini kan jangan sampai satu tempat diparangi dua yang ada masalah, kita nama RW ya. Terus tetap saya koordinasi. Nanti kalau memang urusannya kali jenengan itu urusan pribadi, nanti saya akan ambil juga karena beliau ada di wilayah RT 02. Oh, PNN Pak mesti juga. Bengkel ini Pak. Bengkel nggih. Oh, maka kalau ini 900 bengkel. PNN ini 100 ya. Itu simpel ini. Galeri klinik. Boten. Boten nggih pun. Terus itu kan sakit dipanggil. Terus ini apa Pak? Kadang ini kami semerap bahwa Pak mesti ada di sini ada intensif sendiri, ada dapat sendiri, betul Pak. Boten kita nggak maksud mengkorek-korek harus segini jenengan boten. Terus ini sedaya transparan. Terus alhamdulillah Pak Ade di Pami Jawa nanti kita sudah ada per bulannya 50.000. Terus PNN itu ada lingkungannya
di klinik itu 100.000 per bulannya, kalau di bengkel sampai sekarang belum pernah ngasih. Termasuk saya waktu tanya ke Mas di Sujoto juga, kalau Mas itu kan ini kan tahun ditarik, kalau ya kalau ditarik, padahal tapi itu kan ya yang insentif 900 tadi ada pertanyaan Pak Lambe, betul? Jadi maksudnya Mas Budi itu dapatnya per bulan dari KRB itu 900 Pak. Ya, itu untuk 8, 9, 10. Jadi saya mobilnya dengan kos-kosan yang banyak sampai mengundang Pak Slamet dulu, Pak RT yang nembusi dulu. Engkau kalau memang harus tambahkan kisaran berapa, ya wis tambahan sedikit sampai gitu ya. Ya. Biar jelas saya update untuk tambahan iuran dengan tambahan 100.000. Jadi per bulan Oktober RT 1 iurannya menjadi 500.000 rupiah, RT 2 menjadi 600.000 rupiah, RT 3 menjadi 600.000 rupiah, RT 4 menjadi 500.000 rupiah, RT 5 menjadi 600.000 rupiah, RT 6 menjadi 600.000 rupiah, RT 7 menjadi 100.000 rupiah. Hati Pak Mahendra 50. Padahal nggak tahu hitungan sudah bisa prediksi. Alhamdulillah. RT dalam Alhamdulillah. Jadi RT 7 100, RT 8 menjadi 4 500.000 rupiah, RT 9 menjadi 600.000 rupiah, RT 10 menjadi 550.000 rupiah. 600 saja. Dijadikan 600. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Selamat. Tolong yang doang tadi di 600 semua. Alhamdulillah. Jadi terima kasih. Sesuai dengan hitungan ini, insyaallah ya. Jadi tidak berlaku surut Bapak, berlakunya mulai 1 Oktober. Apabila panjenengan membayar sampai dengan bulan Desember, berarti yang perlu ditambahkan hanya mulai bulan Oktober, November, dan Desember. Sementara untuk bulan-bulan berikutnya, karena sudah menjadi tanggungan RW dan insya Allah masih ada sedikit kas juga, sisa kas dari RW masih bisa kita talangi. Cuma kalau tiap tahun kemudian kita nalanginya berlebihan, akhirnya minus. Lama-lama pengurus RW mengundurkan diri semua ini. Jadi insya Allah kami tetap berusaha transparan Pak. Pemasukan pengeluaran pasti kami sampaikan. Seperti pesannya Pak Selamat juga, jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah kami tidak senang berdusta. Opono ini belum suka malam. Jadi terima kasih. Kalau misalkan memang tidak ada tambahan atau sanggahan, waktu kami serahkan ke Pak Heru mungkin ada 1-2 tambahan. Tambahan cuma sedikit. Saya juga mohon maaf kalau memang kemarin ada masukan atau usulan untuk perihal kegiatan Agustusan bahwa sekali-sekali maksudnya RW ada. Terus kemudian ada kegiatan yang hubungannya dengan KLB juga yang hubungannya dengan hulunan. Jujur aja kita transparan, uangnya yang kita ambil cuma sebatas yang ada di Selamat dari sampah tersebut, kalau memang harus mengeluarkan. Terus yang kedua ada support dari urusan parkir. Kalau memang harus mengadakan dari masing-masing RT tersebut kan jelas biasanya urunan, tapi saya tidak memberatkan masing-masing RT. Perlu saya tegaskan kalau memang di KRW tidak ada kegiatan yang hubungannya dengan kebersamaan seperti Agustusan yang tingkat RW, di RT aja ada, kita pun pengurus RW juga senang Pak, tidak apa-apa. Jadi intinya kita pengurus RW tidak harus nantinya kita RW harus mengadakan ini, dan kita apa kata RW kalau memang harus mengadakan di tahun 2025 umpamanya, ya kita coba mulai menabung atau gimana. Tapi kalau enggak, insya Allah dari KRW-an dari masing-masing RT ada itu aja juga sudah senang. Ini di luar sampah, ambulans apa?
Ini saya punya angan-angan pas ketemu Pak RW sama Pak Sek. Kalau kita mau adakan outbound, jadi Pak RT sama Bu RT, Pak Sek sama Bu Sek, itu kita mengadakan outbound. Outbound itu boleh nang gunung. Nah itu nanti kita kebersamaan di situ kegiatan, kekompakan. Jadi kumpul-kumpul mana saja. Tapi berhubungan dulu, RT-nya juga membiayai RT, Bu RT, Bu Sek dan Pak Seknya. Itu nanti RW menurut aja, Pak. Jadi nanti saya akan coba cari yang biasa outbound, nanti tahu di Cangar atau di coba Kondo, nanti kita bersama-sama naik truk aja. Jadi naik truknya tentara. Jadi nanti kita merasakan loro sorone bersih sampah. Ini nanti kita di situ nanti muncul kebersamaan. Jadi sorone menyebut kayak bareng itu nanti kayak kemarin kasusnya satpam di LUB dulu juga gitu. Saya bertemu pun di Gunung. Malamnya saya minta mudah-mudahan hujan, dikasih hujan betul, jadi ngapain? Paginya tak suruh abang, anunya coba deh, tapi nggak mateng-mateng lah. Lalu perasaan cocok dalam dulu, bojoku kok kamu telat makan nih. Artinya kebersamaan itu muncul. Nah jadi nanti di tingkat RW ini saya minta juga kebersamaan itu jangan sampai hilang. Jadi ya ini usulan aja. Tapi kalau memang disepakati ya nanti bulan depan atau bulan berikutnya nanti kita hitung-hitung dulu biayanya satu orang berapa. Kalau mungkin nginep ya nggak apa-apa, kalau enggak ya berangkat pagi pulang sore. Tapi di coba Kondo enak ada tempatnya rekreasi. Jadi itu aja kabar saya di luar yang apa-apa biar nanti kita bisa benar-benar di Kondo ini. Itu mas. Wajar saya kalau nginep nggak bisa ngentuk berjuang. Terima kasih juga untuk pengertian dan dukungan panjenengan sedanten damel pengurus RW 2 kami berterima kasih. Juga untuk bapak-bapak petugas sampah kami juga berterima kasih. Kami juga mohon kerjasamanya Pak, karena di wilayah kita ini wong oke. Kalau dengan izin sakit atau bepergian tolong dikabari RT ini atau juga disampaikan ke Pak RW yang dikata tidak mencukupi gaya keliling Pak RW atau Pak RT salah satu yang mengabari ben gak dadi cangkem wong akeh, karena di sini juga ini diopeni wong akeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak RT bersama staf, Bapak RT 1 sampai RT 10 juga bersama staf, dan Bapak yang hadir pada malam hari ini. Kalau misalkan pada hari Minggu ini kan ada pelatihan jenazah, pemandian jenazah. Nah, pelaksanaan pemandian yang dilatih sama Depak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah dimusyawarahkan bersama mudah-mudahan menjadi manfaat di RW kita, menjadi kemajuan di wilayah kita semua. Yang kedua kalinya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi salafiat oleh Allah dan semua roka diberi keterangan dan berwadina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala rabbil alamin. Rabbana rabbana mahfuzana wa inna taghfir lana wa tarhamna min khasirin. Allahumma nas'aluka wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurana wa sahibatana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada doa tadi itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kami kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.